Salah langkah. PDIP terancam dan SBY berpotensi jadi kingmaker 2024. Saya jadi ingat 17 tahun yang lalu, tahun 2004, juga mengikuti sidang terbuka seperti ini. Saya masih ingat disertasi yang saya tulis, saya persiapkan adalah judulnya atau temanya upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan menggalakkan pembangunan pertanian, perdesaan dan infrastruktur dari sisi ekonomi, politik, kebijakan, fiskal. Itu dulu yang saya sampaikan. Saya bersyukur, sungguh bersyukur, karena 2-3 bulan setelah ujian terbuka waktu itu, Allah takdirkan saya, rakyat Indonesia berikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin negeri ini. Yang ingin saya ceritakan adalah kandungan dari disertasi saya itu akhirnya selama 10 tahun menjadi elemen utama dari kebijakan ekonomi Indonesia. Semua tahu kebijakan ekonomi yang saya jalankan dulu adalah 4-track strategy, yaitu kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang pro pertumbuhan, yang pro pengurangan pengangguran, yang pro pengurangan kemiskinan, dan tentunya pro pemeliharaan lingkungan. Dan alhamdulillah sejarah membuktikan kalau dulu setelah selesai memimpin, pengangguran kita drop, kemiskinan kita drop secara signifikan, dan pertumbuhan meningkat dengan baik. SBY bukan tidak salah, tidak ada tidak salahnya, tapi Jokowi atau Luhut bukan tidak ada salahnya. Keduanya bisa saja menanam kesalahan, keduanya bisa juga benar. Nah, tetapi urusan kita sekarang kan adalah urusan dengan penguasa. Kalau urusan dengan penguasa, ya kita berurusan dengan siapa yang sedang berkuasa. Kalau misalnya mengkritik SBY, ya nggak ada gunanya lagi karena SBY bukan penguasa dia. Jadi kalau kita mengkritik SBY, ya mungkin lebih banyak mengkritik pribadinya akhirnya. Dan menurut saya ya ada juga benarnya kritikan oleh Luhut tersebut. Memang bagusnya yang namanya mantan presiden duduk manis. Kalau begitu ya berlaku pada dua orang, berlaku untuk SBY dan berlaku untuk Megawati Soekarno Putri. Faktanya kan tidak. Megawati tetap menjadi inner circle yang menguasai petugas partai. Bahkan kita sudah tahu lah rahasia umum berapa kali ya orang bercerita kepada saya, bahkan pelaku langsungnya disuruh sowan ke Teguh Umar kalau memang tetap ingin bertahan, kan kira-kira begitu, atau tetap dipilih. Mungkin juga tidak semua bisa keluar dari comfort zone mereka sehingga disuruh tutup, lockdown, unjuk rasa dan sebagainya. Atau ada faktor leadership atau manajemen krisis, kita tidak tahu. Tetapi kalau saya menjadi pemimpin, faktanya jumlah kasus dan jumlah kematian tinggi sekali. Masih ada waktu untuk melakukan perbaikan supaya nanti sejarah tidak mencatat ada negara superpower, negara adidaya tetapi gagal dalam menangani COVID-19 ini. Salah langkah. PDIP terancam dan SBY berpotensi jadi kingmaker 2024. Kekuasaan lahir dari partai, namun dipasarkan lewat media dan dibiayai oleh pengusaha. Ya, dalam sistem demokrasi itu alurnya. Mau ideologi atau agama, sama saja. Partai mendeliveri calon pemimpin kepada rakyat dan rakyat yang menentukan terima atau tidak. Prosesnya melibatkan sumber daya partai,
Sumber daya partai itu perlu modal untuk menggerakkan mesin partai. Dari sejak kampanye, gandeng ormas sampai kepada pengawalan suara di TPS sampai ke pusat. Kurang modal kampanye, suara disikat lawan. Kurang modal pengawasan proses pemilu, suara dilipat lawan. Ya, kompetisi namanya. Bagi partai masalah pilek itu nggak perlu modal besar, bahkan itu bisa jadi tambang uang bagi partai, yaitu dari caleg yang akan ikut pilek. Biaya kampanye dan pengawalan suara ditanggung oleh caleg, tetapi kalau pilpres, nah ini biaya ditanggung oleh partai, nggak mungkin dibebankan kepada caleg, karena mereka juga sudah habis-habisan untuk biaya kampanyenya sendiri. Lalu dari mana partai dapat uang? Ya dari pemodal. Di Indonesia ini jalur pemodal ada 3 grup. Satu grup A, ini grup pengusaha tambang, itu jalurnya lewat SBY, maklum. Ketika tambang booming itu di era dia, 90% konsesi tambang yang ada sekarang dikeluarkan era dia. Tapi jalur grup A ini tidak bisa langsung ke SBY, ada pihak penghubung yang sangat dipercaya, yang juga pengusaha. Kalau dia oke, maka dia akan koordinasikan ke semua teman-temannya untuk bergerak sesuai arahan SBY. Saat grup A sedang naik daun, sejak harga tambang naik terus. Grup B, itu jalurnya Jokowi. Mereka yang usahanya berkembang pesat selama kekuasaannya lewat industri kreatif dan consumer goods. Untuk dapatkan jalur ke grup B ini tidak bisa langsung kepada Jokowi loh. Ada koordinator yang dipercaya Jokowi. Kalau Jokowi oke, koordinator inilah yang bertugas penggalangan dana. Dan grup C itu jalurnya Prabowo. Mereka adalah keluarga cendana. Namun sekarang kekuatan modal grup C tidak lagi signifikan untuk jadi sponsor. Sebagian saham mereka sudah dikuasai oleh grup B. Tahun 2019, tim Jokowi berhasil menguasai penghubung SBY dengan memberikan fasilitas kredit perbankan. Tentu dengan jaminan dari tim Jokowi, sehingga dia bisa mengunci sumber dana SBY. SBY jadi koalisi pasif dengan PS. Kalau tidak dikunci, kemungkinan muncul Capres Gatot dan Salim Segaf atau PKS. Prabowo pasti ditinggalkan koalisinya, itu berkat LBP yang bisa meyakinkan grup Erwin S. dan Ruslan pendukung PS. Tetapi, setelah koalisi terbentuk, duit yang dijanjikan Sandi malah nggak ada. Cendana juga nggak mau keluar uang semua dong. PKS keselak Bakia, Jokowi yang menang. Tahun 2024 ini, grup A berkibar karena harga tambang, batubara dan nikel itu terus naik. Pasar mereka luar negeri. Sementara grup B, yaitu consumer good dan industri kreatif tergantung pasar domestik yang menyusut akibat pandemi. Pada waktu bersamaan likuiditas mengering akibat dana tersodot ke SBN untuk biaya COVID. Belum lagi masalah BLBI, ini juga belum tuntas. Kalau tidak langkah cepat mengatasi keadaan, maka bukan tidak mungkin grup B akan bergabung ke grup A. 2024 adalah SBY sebagai kingmaker dan PDIP terancam. Bagi Anda yang idealis, mungkin sulit menerima cerita di atas. Kalau Anda berpikir idealis dan utopia, maka itu sama saja jomblo yang melihat rumah tangga dalam imajinasinya sendiri. Adapun itu hanya imajinasi saja, tidak akan bersua dalam realita. Hidup adalah ketergantungan dan saling berbenturan terus-menerus. Mengapa? Hakikat hidup adalah bergerak dan setiap gerakan pasti ada gesekan. Dari gesekan itulah terjadi proses pembelajaran dan pendewasaan. Oleh Erit Zeli Bandaro dengan judul Dongeng Politik 4 Kingmaker 2024. Sementara di sisi lain, sikap Megawati di era SBY diungkit politisi Demokrat. Pengamat mengatakan, wah, masyarakat akan mengelus dada. Pengamat politik Ujang Komarudin saat berbincang bersama redaksi Akurat.co di kawasan Patal Senayan, Jakarta pada Jumat kemarin. Ya, politisi Partai Demokrat Rahlana Sidik juga menyeret nama Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri di tengah ramainya perbincangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai mengungkit masa lalu untuk menjatuhkan figur tidak elok dilakukan. Dia mengatakan, seharusnya di kondisi pandemi COVID-19, para pejabat negara fokus bergotong royong menangani pandemi COVID-19. Tak patut saling mengungkit masa lalu masing-masing, kata Ujang.
Dia menyebut perseteruan di media antara Menko Marves Luhut Bin Sarpanjaitan dengan Majelis Tinggi Partai Demokrat itu sungguh tidak sensitif. Karena masyarakat saat ini tengah mengalami krisis akibat wabahnya virus corona. Masyarakat hanya akan mengelus dada atas perbuatan mereka. Padahal, kritik atau saran dari seorang mantan presiden tidak jadi masalah. Apalagi sebagai negara demokrasi, Indonesia telah menjamin kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, kritik tersebut nantinya akan berpengaruh pada dirinya maupun partai politik yang dibangun. Ya tentu, sangat berpengaruh. Makanya diserang balik, paling tidak akan semakin mendelegitimasi pemerintah. Diketahui, Luhut sebelumnya juga pernah dikritik oleh SBY soal gaya komunikasinya yang dinilai keras dan terkesan mengancam. Luhut menilai apa yang disampaikan SBY itu sah-sah saja. Namun Menteri Jokowi ini merasa tidak pernah mengancam siapapun. Luhut mempersilahkan SBY atau siapapun untuk menilai cara dirinya berkomunikasi. Namun, Luhut merasa tidak berupaya menyerang rakyat yang kritik. Hal ini terungkap dalam acara Double Check Kick MD di Metro TV Minggu 25 Juli 2021. Saya enggak temperamental kok. Gaya Batak memang begini, apalagi saya tentara lagi. Saya enggak merasa aneh, silahkan dia, SBY, ngomong begitu. Saya ini care dengan banyak orang. Lihat saja mana ada yang peduli nyapa anak buahnya. Saya ini keras terhadap pendidikan saya, kata Luhut. Kemudian, SBY sempat berkomentar soal pandemi corona. SBY berharap Tuhan membimbing pemerintah dan masyarakat melewati ujian ini. Hal itu disampaikan SBY dalam akun Twitternya yang bercentang biru seperti dilihat pada Rabu kemarin. SBY menekankan mengenai pentingnya berdoa selain terus berikhtiar. Tuhan, seraya gigih berikhtiar, kami tetap memohon kemurahan hatimu. Selamatkan negeri kami dan kami semua. Bimbinglah pemerintah kami dan juga kami masyarakat Indonesia agar dapat mengatasi pandemi besar ini. Amin. Tulis SBY.